Jokowi ke Papua. Di tengah ancaman KKB tembak pilot Susi Air, 4.500 aparat gabungan siaga. Melansir dari Tribun Papua.com, Presiden Joko Widodo dijadwalkan mengunjungi Jayapura dan Kerom, Papua. Ini setelah kepala negara menuntaskan lawatannya ke Australia dan Papua Nugini. Jokowi menilai Australia dan Papua Nugini adalah tetangga dekat, sahabat baik, serta mitra strategis Indonesia di kawasan Pasifik. Ia akan mengadakan pertemuan tahunan dengan Perdana Menteri Anthony Albanese. Jokowi juga akan bertemu dengan para gubernur, jenderal dan pengusaha Australia yang telah dan akan berinvestasi di Indonesia. Setelah 2 hari di Australia, Jokowi akan melanjutkan perjalanan ke Port Moresby, Papua Nugini. Ini adalah kunjungan balasan memenuhi undangan Perdana Menteri James Marape, kata Jokowi. Jokowi juga akan menemui para gubernur, jenderal di Papua Nugini, serta menghadiri forum bisnis pertama antara Indonesia dan Papua Nugini. Setelah menyudahi kunjungan kerjanya, Jokowi akan kembali ke tanah air pada Kamis melalui Jayapura, Papua. Insya Allah nanti saya akan kembali ke tanah air untuk mengikuti Papua Street Festival yang akan datang, kata Jokowi. Dalam kunjungan kerja ini, Jokowi didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. KKB ancam tembak pilot Susi Air. Kunjungan Presiden Jokowi ke Papua terjadi di tengah isu ancaman kelompok kriminal bersenjata atau KKB terhadap pilot Susi Air Philip McMartin yang disandra di Kabupaten Duga sejak 7 Februari 2023. KKB di bawah Komando Egyanus Kogoya sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi. Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan. Merespon hal ini, Jokowi mengatakan pemerintah harus bernegosiasi dengan KKB. Kita akan terus berusaha bernegosiasi, kata Jokowi. Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philip. Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini, ujarnya. 4.500 aparat siap jaga ketat Presiden. Sebanyak 4.500 aparat gabungan TNI dan polisi diterjunkan untuk mengamankan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo atau Jokowi ke kota Jayapura, Papua pekan ini. Dan Rem 172 PWY, Brigjen TNI Dedi Hardono, mengatakan pengamanan orang nomor 1 di Republik Indonesia ini dilakukan secara ketat. Personel akan disiagakan di semua titik yang dikunjungi Presiden, kata Dedi Hardono usai memimpin apel pasukan di lapangan upacara Denzibur Waena. Setelah kunjungan kerja di Jayapura, Jokowi dan rombongan bergerak ke Kabupaten Kerom untuk menghadiri panen jagung bersama warga setempat. Untuk semua titik telah kita plottingkan, terutama saat Presiden berkunjung ke kantor gubernur, membuka festival Papua Street Carnival, dan ke Kabupaten Kerom memanen jagung, ujarnya. Ribuan aparat gabungan akan siaga mulai dari Bandara Sentani sampai di Kabupaten Kerom. Adapun titik-titik yang berindikasi rawan telah diantisipasi dengan mensiagakan pasukan-pasukan tertentu, ungkapnya. Adapun para pasukan sudah disiagakan mulai hari ini. Kronologi lengkap pertempuran TNI versus KKB. 9 pemberontak dan 3 prajurit tewas. Melansir dari Merdeka.com. Pasukan TNI dan kelompok bersenjata Papua terlibat pertempuran seru di distrik Mugi, Kabupaten Duga. 3 orang prajurit TNI dan 9 orang KKB tewas dalam peristiwa ini. Pasukan TNI anggota Satgas Penegakan Hukum Satgas Gakum sedang melaksanakan pengamanan dalam rangka proses pergeseran pasukan TNI yang akan melaksanakan pengamanan dan pembangunan infrastruktur Trans Papua, Wamena Mamugu. Mereka mendapatkan serangan dari pihak KKSB, pimpinan Egyanus Kogoya di distrik Mugi, Kabupaten Duga. Berikut kronologi pertempuran tersebut seperti disampaikan Kapendam ke-17 Cendrawasih, Kolonel Infanteri Muhammad Aldi. Pasukan TNI Satgas Gakum kekuatan 25 orang tersebut baru tiba di distrik Mugi dalam rangka mengamankan jalur pergeseran pasukan. Tiba-tiba mendapatkan serangan mendadak oleh sekitar 50-70 orang KKSB bersenjata campuran, baik senjata standar militer maupun senjata tradisional seperti panah dan tombak. Pasukan berusaha melakukan perlawanan sehingga berhasil menguasai keadaan dan berhasil memukul mundur kelompok KKSB sampai menghilang ke dalam hutan belantara. Akibat serangan tersebut menyebabkan 3 orang prajurit gugur sebagai kusuma bangsa
atas nama Serda Mirwaryadin, Serda Yusdin, dan Serda Siswanto Bayu Aji. Sementara dari pihak KKSB, prajurit TNI berhasil merampas 5 pucuk senjata milik KKSB, jenis masih dalam penyelidikan. Ditemukan 1 orang mayat, identitas dalam penyelidikan, dan diperkirakan setidaknya 7-10 orang anggota KKSB juga tewas. Namun mayatnya berhasil dibawa kabur oleh teman-temannya. Pukul 15.00 WIT, 2 unit heli jenis Bell tiba dari Timika untuk melaksanakan evakuasi korban prajurit yang gugur. Namun sebelum mendarat, heli tersebut kembali mendapatkan serangan dari KKSB. Pasukan TNI membalas tembakan sehingga heli berhasil mendarat dan proses evakuasi dapat dilaksanakan dalam keadaan aman. Duka cita untuk 3 prajurit TNI gugur. Pangdam ke-17 Cendrawasih, Maijen TNI Yosua Pandit Sembiring, dan seluruh jajaran Kodam ke-17 Cendrawasih berbelasungkawa sedalam-dalamnya atas gugurnya para prajurit terbaik bangsa. Pangdam ke-17 Cendrawasih mengatakan bahwa ketiga prajurit TNI tersebut telah gugur demi menjalankan tugas mulia untuk menegakkan kedaulatan bangsa. Mereka adalah pahlawan kusuma bangsa yang telah rela mengorbankan nyawanya demi menghadirkan rasa aman bagi masyarakat Papua. Ini juga sekaligus membuktikan bahwa kelompok separatis bersenjatalah yang selama ini menjadi beban bagi masyarakat Papua. Mereka tidak segan membunuh aparat dan warga sipil yang tidak mendukung mereka, kata Maijen TNI Yosua Pandit Sembiring. Dia menegaskan TNI akan terus membackup Polri dalam upaya penegakan hukum terhadap aksi-aksi kelompok bersenjata yang meresahkan masyarakat Papua. Kami tidak pernah dan tidak akan pernah mundur selangkah pun dalam menghadapi KKSB meskipun beberapa prajurit TNI Polri telah gugur dalam tugas. Namun kami tetap berkomitmen untuk melindungi warga masyarakat Papua dari teror yang dilakukan KKSB, tegas pihak TNI. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.